Iya, terus pembelajaran bahasa. 3 belajar yang melibatkan bahasa. Yang pertama belajar bahasa, berbahasa ya. Yang kedua belajar melalui bahasa. Jadi ya itu ya, kita belajar sesuatu itu yang melalui bahasa yang digunakan. Yang ketiga belajar tentang bahasa. Terus di sini ada cara pandang belajar bahasa di SD juga. Di sini ada beberapa ya. Ada imersi, pengerjaan dengan tugas, demonstrasi atau contoh, tanggung jawab itu dengan memberikan pilihan kepada anak itu untuk melakukan aktivitas bahasa yang disukainya. Yang kelima uji coba itu tadi hampir sama dengan trial ya. Jadi anak uji coba bahasa yang dia gunakan. Yang keenam harapan. Jadi harapan itu maksudnya ketika anak menggunakan bahasa, dia juga berharap. Iya. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. KB2-nya ya, yang kemarin belum kita singgung lebih luas ya. Baik, terima kasih. Kita coba, saya berbagi dulu, share screen dulu ya. Nanti kita lihat semuanya di share screen ini. Sudah kelihatan di layar Anda? Sudah, Pak. Iya, di situ yang tampil hakikat pembelajaran bahasa, bukan? Iya, Pak, hakikat pembelajaran bahasa. Nggih. Baik. Bapak. Saya perbuka dulu hakikat pembelajaran bahasa. Di sini tadi ada yang sudah disebutkan, ada konsep belajar, ya. Kemudian ada belajar bahasa dan pembelajaran bahasa. Tadi yang sudah disampaikan oleh teman Anda, ya, Siti Nurjanah ya tadi ya. Jadi konsep belajar itu ada layaknya membangun gedung, konsepnya, titik-titik poinnya. Kemudian belajar itu learning by doing, ya, belajar itu pengalaman, pengamatan, dan unsur bahasa. Dan adanya potensi siswa aktif, dan siswa berinteraksi. Dari konsep belajar ini, coba siapa mencoba untuk mengungkapkan dengan bahasa Anda, dengan beberapa hal yang ada ini. Ya. Coba Anda jelaskan sesuai dengan pemahaman Anda dengan beberapa poin ini, 4 poin ini silakan diungkap dengan bahasa Anda tentang apa itu konsep belajar. Siapa yang ingin mencoba silakan. Ada yang ingin mencoba? Tadi sebagian sekilas sudah disampaikan oleh Mbak Siti Nurjanah ya. Silakan yang lain mungkin. Saya, Pak. Ya, sebut nama nomor anunya ya, Mas. Dari sini kebetulan tidak kelihatan nama Anda. Iya. Nomor absennya. Saya Lukmanur Abidin. Nomor absen. Biar Nomor cepat. absen 19 kalau nggak salah, Pak. Ya, harus benar, jangan salah. 19 itu lihat 19 itu. Lihat lagi, Pak. Lukmanur Abidin 11. Udah langsung aja, 11. Halo, Lukman? Halo. Ya. Nomor 11, Pak. Iya, 11. Kalau 19 tadi Mbak Siti Nurjanah, silakan. Oke. Tentang hakikat pembelajaran atau konsep belajar ya, Pak. Iya. Ya, bahwasanya belajar itu adalah sebuah perubahan tingkah laku siswa secara tetap melalui pengalaman dan bahasa yang dilakukan secara aktif, Pak. Siswa dalam belajar menggunakan 3 cara. Yang pertama itu melalui pengalaman, pengamatan, dan bahasa itu sendiri. Ya. Itu konsep belajar. Kemudian hasil belajar atau perubahan tingkah laku itu berkaitan dengan pengetahuan juga, Pak. Sikap ataupun keterampilan si anak berdasarkan apa yang telah dipahami atau dikuasai sebelumnya. Itu, Pak. Ya, terima kasih Mas Lukman.
bagian yang kedua ini ada istilah belajar bahasa. Kalau tadi konsep belajar masih bersifat umum, ini sudah langsung belajar bahasa. Ada poin-poin seperti kata terpadu, alami, bertahap, trial and error. Ya. Nah, siapa ingin mencoba mengungkap, menjelaskan sekilas tentang belajar bahasa? Yuk. Saya, Pak. Nomor absen? Nomor absen 8. 8. Triana, silakan. Iya. Iya, terkait belajar bahasa itu sebelum masuk ke sekolah dasar, anak belajar bahasa melalui komunitasnya, Pak. Jadi kayak seperti keluarga, teman, media radio atau televisi, dan lingkungan sekitar. Ya. Jadi anak memahami apa yang dikatakan oleh anggota komunitasnya dan sekaligus menyampaikan ide serta perasaan dengan yang lain melalui bahasa yang digunakan. Jadi ada yang pertama itu semua komponen, sistem dan keterampilan bahasa kan dipelajari secara terpadu ya Pak. Ya. Terus kemudian yang kedua itu belajar bahasa dilakukan secara alami dan langsung dalam konteks yang otentik. Ya. Kemudian yang ketiga itu belajar bahasa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang keempat itu ada belajar bahasa dilakukan melalui strategi uji coba dan strategi lainnya. Ya, Pak. Ya, jadi ini kalau kita cermati kondisi anak ketika belajar bahasa itu, misalnya bersifat alami ya. Ketika anak belum sekolah, di rumah itu kan sudah berkomunikasi dengan orang sekitarnya ya, orang di rumah dengan teman permainannya. Jadi meskipun dia belum belajar bahasa, secara otomatis dia juga sebenarnya sudah sedang belajar bahasa. Dan secara alami, karena memang tidak di dalam pendidikan formal gitu ya. Maka proses ini sudah berjalan sesungguhnya. Ya. Kalau bertahap ya sesuai dengan perkembangan usianya ya. Kadang mencoba-coba dan bisa jadi salah ya. Tadi ada contoh yang kadang-kadang disebutkan oleh anak dan kemudian dibetulkan ya karena salah sebut. Misalnya panggil Mbak Nur panggilnya Nung. Nah, kemudian akhirnya malah kadang-kadang panggilan itu jadi nama panggilan ya, padahal namanya Nur. Ya, Nur Hidayah misalnya, tapi panggilnya Nung karena suaranya belum alat ucapnya belum sempurna ya. Bisa jadi kemudian tapi kadang-kadang ini malah tidak dibetulkan, dibiarkan malah akhirnya jadi panggilan gitu ya. Nah, seperti itu ya, seperti tadi saya sebutkan. Hati-hati nanti dawa. Nah, tapi anak nggak bisa ngomong dawa, wah. Nah, tapi kemudian dibetulkan. Nah, ketika melafalkan kata-kata tadi sebenarnya dia mencoba-coba ya dengan keterbatasan alat ucap. Ada yang mengucapkan huruf H susah, ada yang mengucapkan huruf S tidak sempurna, ada juga yang menggunakan huruf R ya yang tidak lengkap juga karena memang apa alat ucapnya belum sempurna ya. Nah, dia sedang apa belajar bahasa. Nah kemudian yang bagian ketiga ini adalah pembelajaran bahasa. Ya, ada belajar bahasa, ada kata kunci belajar melalui bahasa, dan ada belajar tentang bahasa. Nah, siapa ingin mencoba untuk mengupas serba sekilas tentang 3 hal ini, silakan. Absen 12, Pak. 12, ya. Erita, silakan. Jadi nanti teman-teman biasa ya kalau mau berpendapat menyebutkan nomornya. Karena saya mencari nama itu lebih cepat daripada mencari nama ya. Kalau nomor, baru nanti saya cari cepat namanya. Silakan Erita nomor 12. Coba menguraikan mengenai pembelajaran bahasa. Yang pertama adalah poin belajar bahasa. Pada dasarnya bahasa itu ada kemampuan untuk melibatkan 2 hal. Yang pertama adalah menyampaikan pesan baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian yang kedua bisa menangkap pesan itu melalui makna tersirat maupun tersurat melalui kegiatan berbicara langsung atau tertulis. Yang kedua, belajar melalui bahasa. Pada dasarnya bahasa itu dijadikan sebagai media untuk menyampaikan materi pembelajaran yang terkait dengan pengetahuan dan sebagainya. Untuk yang poin yang ketiga berkaitan dengan belajar tentang bahasa, itu terkait bahwa bahasa itu harus dipelajari
karena di dalam bahasa itu ada sesuatu hal yang berkaitan dengan sejarah, sistem bahasanya sendiri, kaidah kebahasaannya, dan produk bahasa seperti sastra dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Oke, ya. Jadi tiga-tiganya tentang belajar bahasa, kemudian ada belajar melalui bahasa, dan belajar tentang bahasa. Ya, ketiga-tiganya ini memang dilakukan oleh seseorang dalam proses berbahasa, ya. Ada kalanya sebagai media, tapi ada kalanya bahasa itu kita pelajari. Ya, mungkin ketika Anda mempelajari tentang fonologi, morfologi, ya, sintaksis, apa itu frase, klausa, kalimat, ini sudah mulai tentang bahasa. Ya, tetapi belajar tentang bahasa melalui media. Medianya apa? Karena yang dipelajari bahasa Indonesia, ya tentu dengan melalui bahasa Indonesia. Nah, proses itu sesungguhnya Anda sedang belajar bahasa. Ya, jadi ada berbagai cara yang dilakukan. Kita lihat lanjut pada bagian berikut. Ya, ada kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa melibatkan 4 aspek keterampilan, ya, 4 aspek keterampilan. Ya, jadi ini merupakan urutan yang tidak boleh dibolak-balik. Ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Karena hakikatnya seorang anak itu belajar melalui proses yang pertama lewat mendengarkan. Ya, panca indera yang sudah langsung berfungsi sejak dia lahir meskipun belum sempat dan belum bisa bicara, maka mendengarkan ini sebenarnya sudah berproses. Ya, anak kecil yang usia mungkin berapa bulan, ya, sedang berproses, ya, belum, ya 1, 2, 3 bulan itu mereka kalau diajak senyum, disapa, itu sudah bisa merespon. Ya, sekalipun nggak bisa berbicara, ya, itu artinya alat pendengaran mereka, alat pendengaran dia itu sudah berfungsi. Ya. Di sini ada kata menyimak yang bersinonim dengan mendengarkan. Berbeda dengan kata mendengar. Ya. Jadi antara mendengar dan mendengarkan berbeda. Kalau dalam bahasa Inggris ada hearing, ya, hearing itu mendengar. Tetapi kalau listening itu mendengarkan. Listening nama lain daripada menyimak, ya. Jadi berbeda. Karena di dalam menyimak ada unsur kesengajaan, ada keaktifan secara sengaja untuk merespon apa yang disimaknya. Nah, baru kemudian setelah menyimak, ya, dengan berprosesnya perkembangan alat ucap, mereka mulai berbicara, ya, berbicara. Kemudian lama-lama dalam berbicara, pada usia sekolah akhirnya dia bersekolah. Nah, di sekolah itu latihannya bukan menulis dulu tapi membaca. Ya, makanya di PAUD misalnya TK itu atau prasekolah itu dia lebih kepada membacanya bukan menulisnya. Ya, menulis itu pada latihan membuat garis, membuat lingkaran, menghubungkan titik-titik. Itu proses untuk menulis, tapi diutamanya adalah membaca. Ya, bahkan sebenarnya ketika di TK itu diajarkan menulis itu, ya, apalagi calistung itu sebenarnya masih belum boleh itu. Ya, karena dunia anak adalah dunia sedang bermain, ya, pada usia itu, ya. Tapi kadang-kadang orang tua itu merasa tidak puas kalau menyekolahkan anak di TK, sementara anak itu, ya, tidak diajari itu, wah, mungkin ya kurang menarik TK-nya itu. Tapi yang menarik kalau keluar dari TK, wah, sudah bisa sedikit-sedikit paling tidak bisa membaca dan menulis, ya. Nah, proses ini membaca dan akhirnya dia mulai belajar menulis. Ini keduanya ini ada di sekolah, ya. Tapi 1 dan 2 ini lebih banyak ketika dia belum sekolah, ya. Barulah ia mulai belajar membaca di sekolah, menulis di sekolah. Nah, ini berkembang tidak mesti berurutan, ya. Jadi kadang menyimak ke arah berbicara, ya. Tetapi yang kedua, ya, menulis kadang lebih awal daripada membaca. Ada kalanya begitu, ya. Tetapi sebenarnya proses yang alamiah, nah, diharapkan adalah ya ini tadi 4 ini harus berproses, ya. Tapi kadang-kadang perkembangan itu tidak mesti berurutan, ya. Ada kalanya menyimak, kemudian berbicara, kemudian menulis kadang lebih awal daripada membaca. Ada kalanya begitu. Tapi masing-masing keterampilan tidak mesti terpisah, ya. Nah, bisa bersamaan sekaligus. Jadi
ketika orang berbicara, ya otomatis mendengarkan lawan bicara. Nah, di situ ada unsur menyimak. Ya, demikian juga ketika orang menulis, sesungguhnya ada unsur membaca. Karena ketika dia menulis, maka sesungguhnya ia membaca tulisannya. Itulah sebabnya mungkin ketika membuat kalimat yang panjang, belum selesai, dia akan membaca dulu, mengulang kalimat yang baru ditulisnya. Ya, jadi bisa saja semacam itu. Ya, jadi ada kalanya proses itu tidak mesti berurutan. Baik, di sini ada 4 aspek, ya, 4 aspek: menyimak, berbicara, membaca, menulis. Ya, di sini menyimak, ya, kegiatannya bisa jadi menyimak guru membacakan cerita, menyimak cerita dari radio, video, TV, ya, televisi maksudnya, menyimak rekan sekelas menceritakan, ya, menceritakan kembali misalnya. Menyimak rekan membacakan cerita yang ditulisnya. Ya, ini dari unsur kegiatan menyimak. Bagaimana pembelajaran di kelas ini tergambar, ya, yang kemudian dibalut dengan yang di tengah ini. Yang sudah membaca komponen ini, ya, yang sudah membaca komponen ini, mungkin ada yang ingin menjelaskan mengapa 4 aspek itu: menyimak, berbicara, menulis, membaca, dan di tengah-tengahnya ada sastra. Siapa yang mencoba untuk mengupas dengan pemahaman Anda setelah membaca tersebut, silakan. Ada yang ingin mencoba, silakan. Ada? Saya, Pak. Ya, nomor absen? Nomor absen 25, Rahayu Pujastuti. Iya, betul. Silakan, Rahayu. Pak, berkaitan dengan menyimak ya, Pak, ya. Kadang anak itu kan mendengarkan cerita misalnya cerita fabel gitu ya, Pak, ya. Cerita fabel. Kemudian di situ anak menyimak sambil mendengarkan kisah dari cerita fabel tersebut. Nah, di sini juga anak berlatih. Kok maksudnya gini, sambil mendengarkan gimana? Menyimak sendiri? Iya, iya, jadi anak itu menyimak, misalnya guru sedang menceritakan ceritanya si kancil dengan buaya, misalnya kayak gitu ya, Pak, ya. Kemudian di sini anak tersebut itu setelah menyimak disuruh untuk menceritakan kembali, atau bisa juga anak disuruh bagaimana karakteristik dari buaya kayak gitu. Nanti kan anak bisa menyampaikan, oh buaya seperti ini, kancil seperti ini kayak gitu, Pak. Demikian menurut pendapat saya, Pak. Terima kasih. Ya, 2 hal belum diungkap sedikit di bawahnya itu. Ya, Mbak Rahayu, yang membaca dan menulisnya belum disinggung ya. Oh iya, Pak. Membaca kadang anak di ini ya kelas bawah membacanya itu kadang kurang lancar, Pak. Jadi bisa juga kalau membaca itu bisa dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama kayak gitu, Pak. Kemudian dengan membaca secara otomatis anak itu bisa melakukan menulis ya, Pak. Atau bisa sebaliknya, menulis juga bisa dilakukan dengan membaca. Kadang kan misalnya anak menulis cerita kayak gitu ya. Nah, itu bisa sambil dieja kayak gitu, Pak. Jadi bisa saling berkaitan membaca dengan menulis. Itu, Pak. Terima kasih. Ya, makasih, Mbak Yayu. Jadi yang lain bisa melihat di halaman modul Anda 1.29 ya. Saya masih memberi kesempatan. Wah, ini kalau ada yang mahasiswa. Saya, Pak. Ya, nomor absennya? Aduh, lupa, Pak. Tapi namanya Muhammad Imron, Pak. Oh iya, silakan Muhammad Imron. Jangan lupa lagi nomor 16. Oke,
Siap Pak, nomor 16. Baik Pak, berkaitan dengan mata kuliah pada sore hari ini cukup menarik Pak, tentang mengulas bahasa. Karena kita sebagai manusia tidak lepas dari namanya bahasa Pak. Berkaitan dengan unsur bahasa ada 4 hal. Yang pertama menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 4 hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, kenapa di sini sastra ditempatkan di tengah-tengah? Karena tradisi sastra kita di Indonesia ada yang menyimak dalam artian didengar, berbicara itu orangnya yang membicarakan sastra tersebut, membaca kita dapat menceritakan ke orang lain dengan membaca, dan menulis. Kenapa di sini sastra ditempatkan di tengah-tengah? Karena sastra merupakan unsur dari salah satu kebahasaan, Pak. Sehingga ketika kita berbicara dengan bahasa, mesti di embel-embel belakangnya bahasa dan sastra. Karena sastra tersebut bisa disampaikan melalui menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sehingga keempat keterkaitan tersebut, kalau kita dihubungkan dengan sastra, merupakan satu koneksi yang saling ketergantungan satu sama lain. Demikian, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi di sana sebagai penghubung ya, karena memang sastra ini berbeda dengan 4 aspek yang lain. Jadi kalau yang lain itu 4 aspek keterampilan berbahasa, yang sedangkan sastra itu sudah unsur yang lainnya. Mahasiswa ini kan semuanya sudah menjadi guru nih ya, karena BI kan, ya rata-rata sudah menjadi guru. Kira-kira kalau ada pembelajaran sastra, contoh saja sederhana, kemudian diajarkan dalam konteks kelas yang melibatkan 4 aspek, kira-kira prakteknya seperti apa? Mungkin dari pengalaman yang pernah Anda lakukan, bagaimana 4 aspek ini bisa muncul secara terpadu di kelas, gitu. Contoh konkret saja dan sederhana. Ya, halo. Pak, maaf Pak, baru bisa masuk. Oh jadi iya. absen Pak. Siapa namanya? Iya Pak. Oh iya. Iya. Tadi sinyalnya susah Pak, muter-muter Pak. Iya, nanti tak jewer nanti sinyalnya. Makasih ya Pak. Mahisha. Yang masih saya cari ini Waqiah sama Indah. Ya Pak, Anggi Pak, hadir Pak. Baru masuk Pak nih sinyalnya dari tadi. Nah, ini kalau tidak laporkan saya jadi tidak mencentang Anda. Ini Waqiah yang belum ya, Waqiah ya. Ini Pak. Ya, jadi Waqiah. Kalau Maisha tadi, Maisha kan tadi sudah sempat saya absen jadi waktu awal itu ya, lewat daftar, lewat chat itu tadi saya lihat namanya sudah masuk. Baik, mudah-mudahan nanti Waqiah bisa ngikuti lebih lanjut. Ya, masih saya beri kesempatan tadi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin mencoba bagaimana 4 aspek keterampilan terlibat dalam mengajarkan satu contoh sastra. Ya, boleh mencoba lagi Pak untuk absen nomor 12 Pak. Sementara saya beri kesempatan yang lain dulu ya, Mbak Erita ya. Nanti kalau nomor absen 25 Pak, Rahayu Pak. Iya kan sudah tadi. Saya beri kesempatan yang lain dulu. Nah, nanti kalau tidak ada boleh mencoba. Bapak mencoba Bapak nomor 23 ya Pak, 23. 23. Sulis silakan. Sulis Tias. Mungkin dalam pembelajaran menyimak ya Pak. Mungkin di sini mungkin pertama guru akan memberikan sebuah seperti pendahuluan dulu ya Pak. Nah, lalu nanti anak disuruh membaca di sebuah buku. Nah, setelah itu anak nanti menuliskan apa yang mereka baca. Setelah menuliskan nanti anak disuruh membacakan di depan kelas Pak. Mungkin seperti itu Pak menurut saya Pak. Kalau dalam pembelajaran Bapak. Ya. Jadi urutan prosesnya kayak apa? Langkahnya tadi. Diulang lagi. Tidak usah. Pertama menyimak dulu Bapak. Pertama menyimak. Menyimak apa? Berarti kalau menyimak ada yang membacakan, simakan. Gurunya Pak. Gurunya yang memberikan seperti kayak langkah-langkahnya Pak, bagaimana mereka nanti seperti kegiatannya apa untuk hari ini seperti itu Pak, disimak dulu. Sekarang kalau tadi langkah-langkah itu kan berarti hanya mengarahkan. Sekarang kalau langsung proses pembelajarannya gimana? Kalau berarti gurunya memberikan sebuah kayak materi Pak, lalu anak menyimak materi. Materinya berarti diapakan? Dibacakan sedikit, dibacakan dulu sepintas Bapak. Setelah itu nanti anak memperdalam lagi dengan cara membaca buku. Terus setelah membaca
Setelah itu anak disuruh menulis Pak apa yang tadi mereka baca, lalu mereka tuangkan dalam tulisan dengan kata-kata mereka sendiri Bapak. Setelah itu nanti anak maju ke depan untuk membacakan apa yang mereka tulis. Ya, masih seperti itu Pak. Ya, baru 3 itu ya unsurnya, menyimak, membaca, menulis. Berbicaranya belum itu? Kalau berbicara, kalau misalkan membacakan itu berbicara bukan nih Pak? Untuk membacakan. Bukan. Iya, tetap membaca. Jadi kalau berbicara sudah ada komunikasi, berarti ada penyimaknya. Ya. Berarti ini tanya jawab ya Pak? Mungkin misalkan anak yang tadi maju bertanya jawab dengan anak yang lain, Pak, memberikan tanggapan seperti itu, masuk mboten Pak? Ya, jadi ini kan bertolak dari, saya ingin tahu saja ya, jadi bertolak dari pengalaman Anda bagaimana gambar 1.2 ini menggambarkan sebuah proses pembelajaran ya, sehingga 4 aspek keterampilan berbahasa ini terlibat langsung. Jadi sebenarnya bisa saja dengan cara demikian, misalnya ini ya, karena ini akan menjadi pengalaman Anda dalam mengajar. Misalnya ada. Mau menambahkan Bu? Boleh menambahkan dulu. 20. Ya, tadi siapa? Saya nomor absen 1. Iya, 1 dulu. Nomor absen 1. Menambahkan ya. Silakan. Hanatun. Ya, berbicara tentang keempat aspek ya. Mungkin seorang guru dalam proses pembelajaran menggunakan sebuah media ya, berupa video yang ditayangkan di kelas anak-anak ya. Kemudian setelah mereka itu kan ketika mereka melihat video pembelajaran tersebut, mereka sedang menyimak materi yang akan dipelajari hari itu. Kemudian setelah itu seorang guru meminta anak untuk menceritakan apa yang telah ia lihat di video tersebut. Nah, setelah itu si guru memberikan tugas untuk membaca materi yang ada di buku. Setelah menonton, menceritakan, kemudian guru memerintahkan anak untuk membaca materi tersebut yang ada di buku. Nah, setelah membaca materi, kemudian guru meminta untuk merangkum apa yang ia baca juga. Seperti itu, Pak. Oh, gitu. Jadi ada berulang menulis gitu ya. Oke, baik. 20 boleh menambahkan, Pak. 20 ya, silakan Khalida. Nanti saya langsung resume ya pandangannya. Silakan Khalida. Iya, menambahkan dari Mbak Ripa ya, Mbak. Ya, Pak. Untuk menyimak itu bisa menggunakan tadi sama seperti Mbak Ripa ya, Pak. Bisa melalui video atau media PPT. Nanti siswa disajikan misal cerita fabel si kancil, begitu, Pak. Terus nanti kemampuan berbicara itu mendiskusikan unsur 2 cerita bisa dilakukan, siswa dibentuk kelompok-kelompok begitu Pak. Cooperative learning, nanti bisa saling role play. Nanti untuk membaca, salah satu siswa dalam satu kelompok itu diminta untuk maju ke depan untuk menceritakan hasil diskusi. Dan menulis itu nanti hasil diskusi itu ditulis, begitu Pak. Oke, ya baik. Terima kasih. Sementara itu dulu ya. Nanti yang lain kesempatan bisa dalam pembicaraan yang lain. Ini pertanyaan saya sederhana saja. Di sekolah tempat mahasiswa ini bekerja, ia bekerja sebagai guru, apakah sarananya memadai, misalnya mempunyai proyektor, LCD proyektor? Punya, Pak. Ada, Bapak, punya. Ya, ini saya memastikan saja ya. Jadi artinya kalau tadi Mbak Khalida menyiapkan PowerPoint ya, kemudian tadi sebelumnya memutarkan video yang ditonton, ini kan berarti harus ada yang bisa dilihat kan? Ya, itu artinya harus ada alat yang bisa digunakan. Sepanjang sarananya ada, baik-baik saja ya, apalagi menonton lewat layar ya, yang disorotkan lewat LCD proyektor itu. Nah, sekarang kalau itu semua tidak ada, kira-kira bagaimana tuh? Agar menyimak tetap jalan. Oke, bahwa pendapat tadi Mbak Khalida dan yang lain, yang tadi video dan PPT bagus itu ya, bagi sekolah dan gurunya ya menguasai ini, karena tidak sedikit kalau saya akreditasi di SD itu, termasuk kemarin akreditasi itu juga ada yang memang gurunya gaptek ya. Nah, sekolah itu hanya punya 1 proyektor, sementara kelasnya 6 itu pasti hanya bisa bergantian, tidak rutin dipakai. Tidak semuanya guru punya laptop ya. Nah, adanya mungkin yang untuk ujian itu ya. Nah, kira-kira
Seandainya kita berhadapan pada situasi sekolah yang pas-pasan, tidak punya sarana seperti itu, tapi mengajar harus jalan terus. Kira-kira mengajarkan menyimaknya dengan cara apa? Ini maksud saya. Dari situ, bagaimana pembelajaran itu berjalan? Misalnya sekolah yang terbatas sekali sarananya. Mungkin ada yang ingin menjelaskan? Satu saja. Saya, Pak. Sebut nomor. Nomor 25. Iya. Oh iya, silakan Bu Rahayu. Iya, Pak. Bisa juga karena sarana prasarana itu misalnya proyektornya enggak ada, kita bisa menggunakan buku paket yang ada di sekolah seperti itu, Pak. Jadi sekarang kan buku paket itu banyak ya, Pak ya. Satu anak bisa satu buku kayak gitu, Pak. Jadi anak disuruh buka buku halaman sekian kayak gitu, terus disuruh menyimak kayak gitu, Pak. Setelah itu halo stop dulu Bu Rahayu. Anak buka buku terus menyimak, yang disimak apa? Iya, misalnya kan di situ ada cerita. Ya, jadi gini, di situ ada cerita, kemudian anak membaca, maksudnya begitu? Cerita itu? Anak misalnya gini ya, Pak. Buka halaman sekian, ya misalnya ya. Terus anak sudah buka semua. Nah, sekarang coba anak-anak disimak mengenai cerita ini kayak gitu ya. Nah, nanti guru juga membacakan cerita tersebut. Nanti kan anak menyimak kayak gitu ya, Pak ya. Terus setelah menyimak tadi guru sambil bercerita tentang cerita tersebut, nanti sesudah itu guru memberikan pertanyaan kepada anak, misalnya menyampaikan ini unsur-unsurnya, unsur-unsur dalam cerita tersebut itu kan ada unsur intrinsik dan ekstrinsik kayak gitu ya, Pak. Nah, iya, terus misalnya kalau dongeng, nah di situ kan guru bisa bertanya kepada anak bagaimana sifat dari tokoh ini, atau bisa juga tanya di situ ada berapa tokoh kayak gitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Mbak Yayu, sudah saya pahami maksudnya. Ya. Tapi yang perlu diingat, kalau kita akan menyimak ya konsentrasi di menyimaknya, jangan sampai sambil membaca. Itu nanti tidak fokus. Buka halaman sekian, kemudian anak juga mendengarkan apa yang dibacakan. Ini nanti kontras ya, artinya antara menyimak dan membaca. Jadi kalau menyimak ya sepenuhnya anak tidak melihat teks. Kalau anak melihat teks, baik dari buku maupun lembaran apapun, itu namanya membaca. Ya, maka sampai dengan sebuah tes menyimak juga, tes itu harus dibacakan oleh gurunya. Ya, bukan teksnya ditulis di soal. Kalau tesnya ditulis di soal, muncul pertanyaan, itu namanya tetap tes membaca. Ya, bukan tes menyimak. Maka ketika membelajarkan juga begitu. Proses pembelajarannya ketika akan mengajarkan sastra dengan menyimak, ya anak tidak membaca buku. Kalau membaca buku, ya namanya tetap membaca. Oleh karena itu bisa saja, ya karena fokusnya di menyimaknya, titik beratnya pintu masuknya di menyimak, bisa saja hanya tag yang dimiliki oleh guru saja. Siswa tidak harus punya tag itu. Nah, kemudian guru itu membacakan tag tersebut. Nah, ketika guru membacakan tag, ya atau gampang yang sederhana sudah, sastra itu tidak harus cerita ya, mungkin puisi deh. Nah, puisi dibacakan oleh gurunya. Nah, ketika puisi ini dibacakan oleh guru, semua siswa itu ada pembelajaran sedang berproses, yaitu menyimak. Nah, misalnya gitu. Nah, setelah dia menyimak, guru mau apa? Apakah mau memfokuskan setelah menyimak? Apakah akan mengarahkan membaca atau berbicara? Nah, kalau misalnya kita menekankan di apresiasi, misalnya pada berbicara, nah, anak bisa diminta pendapat. Bagaimana pendapat Anda tentang
puisi tadi. Ya, apresiasi yang sederhana adalah, wah bagus tulisannya, wah kalimatnya indah, wah terkesan, itu sudah apresiasi itu. Nah, di situ berbicara udah masuk, ya. Nah, setelah itu mungkin siswa disuruh menulis, ya. Coba pesan apa yang Anda peroleh dari mendengarkan, menyimak puisi tadi. Dia menuliskan. Nah, setelah menuliskan, mungkin wakil dari siswa atau yang ditunjuk guru maju untuk membacakan pesan yang dia tulis tadi. Nah, ketika itu dilakukan, maka sastra ini dibalut oleh 4 aspek. Menyimaknya kena, berbicara kena, ya, menulisnya kena, dan membacanya. Namun perlu diingat bahwa 4 itu urutannya tidak kaku. Apa saja yang bisa dilakukan. Mana dulu yang akan diurutkan. Jadi tidak harus urutannya seperti tadi yang saya sebutkan. Ketika fokusnya menulis, pintu masuknya menulis, bisa saja ya, diawali dari menulis. Ya. Ada contoh puisi yang ditempel atau ditulis atau ditayangkan oleh gurunya, siswa menulis dulu, bisa. Ya. Bisa jadi membaca dulu. Ya, baru setelah membaca, 3 unsur lainnya terlibat. Jadi ini koneksi antar materi tadi yang disebut dengan oleh siapa Mas Imron apa siapa tadi, adanya koneksi, ya. Jadi ini yang ngonekkan itu materinya, tetapi 4 aspek ini menjadi terkonek pada pembelajaran. Ya, jadi intinya itu, ya, harus dibatasi istilah menyimak di dalam masyarakat. Itu menyimak itu kayak semaan, ya. Misalnya ada orang baca Quran, kemudian baca Quran yang lain diam, tapi sambil melihat tulisan Al-Qurannya. Istilahnya kemudian semaan, ya, dari kata simak, menyimak. Tapi arti menyimak dalam bahasa Indonesia adalah mendengarkan, ya. Dalam pembelajaran, mendengarkan ya harus ansih mendengarkan. Tidak boleh sambil membaca. Ya, kalau sambil belajar ya berarti bisa saja membaca teks. Itulah sebabnya dalam evaluasi pun harus dibacakan. Apakah mahasiswa pernah mengetes menyimak dengan menyimak? Ada yang punya pengalaman itu? Mengetesnya dengan cara menyimak? Nah, jadi kalau misalnya pernah ada, ya harus disimakkan. Kalau pembelajaran mungkin menyimaknya bisa beberapa kali, berulang-ulang. Tapi kalau tes, yang disimakkan ya hanya sekali. Jadi kalau waktu belajar membaca puisi atau cerpen, alurnya seperti apa, tidak paham, dibaca lagi. Baru ketemu alurnya. Tapi ketika tes, tidak boleh itu dibaca berulang-ulang. Ya, cukup sekali. Maka pembacaan itu harus jelas, posisi guru di arah yang bisa terdengar oleh semua siswa dalam kelas itu. Oke, saya batasi, ya, tentang ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh menanyakan. Ada pendapat Loban, ya, hubungan antar keterampilan berbahasa siswa dan keterampilan berbahasa dengan belajar. Nah, di sini disebutkan kemampuan berbahasa lisan, yaitu menyimak, berbicara, kurang efektif, ya. Untuk menuju kemampuan berbahasa tulis pun kurang efektif. Tetapi ada catatan, ada hubungan kuat antara kemampuan berbahasa dengan kemampuan akademik. Nah, ini pendapat, ya. Jadi kemampuan akademik seseorang ini berkaitan dengan kemampuan berbahasa. Jadi mengapa di SD, ya, jam pelajaran bahasa Indonesia lebih banyak dari pelajaran yang lain? Karena dengan kemampuan berbahasa ini akan menarik, akan membuat orang bisa belajar yang lain dengan bahasa itu. Ya, maka orang yang kemampuan akademiknya tinggi nantinya itu karena kemampuan berbahasanya bagus, lancar. Ya, anak-anak yang membacanya tidak bagus, tidak lancar, itu biasanya kemampuan akademiknya rendah. Ya, kemampuan akademiknya rendah. Karena ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan berbahasanya. Ya, kan ketika memahami teks kan dengan bahasa tertentu kan, otomatis. Ya, tentu kalau pemahamannya itu tidak bagus, ya akan susah.
Sekarang pelajaran matematika saja itu tidak tidak fokus hanya pada hitung-menghitung, tapi hitung-menghitung yang dihubungkan dengan cerita. Ya. Nah, kalau dia nggak memahami cerita itu juga susah ya menghitung. Nah, misalnya si Ahmad melakukan perjalanan sepanjang 4 kilo dalam waktu sekian, dalam waktu misalnya 10 menit. Ya, sedangkan si Imron berjalan 6 kilo dalam waktu misalnya 20 menit. Manakah yang lebih cepat? Ini kan harus memahami bahasa. Ya, bahasanya dia pahami, kemudian baru menghitung. Ya, maka di situ ada meskipun belajar yang lain, tapi didasari dengan bahasa. Ya, ya ini salah satu pendapat ya. Kemudian paradigma atau cara pandang pembelajaran bahasa di SD. Ya, itu ada berbagai cara. Jadi ada dengan tadi sudah disebutkan dengan imersi, ada employment ya, pekerjaan ya, atau terlibat aktif dalam kegiatan berbahasa employ. Kemudian responsibility, ada rasa tanggung jawab ya di dalam memilih aktivitas berbahasa, dan ada uji coba trial and error, dan adanya ekspektasi, adanya harapan ya. Ekspektasi lebih kepada pengharapan ya, ini terusnya penghargaan ya. Ekspektasi, jadi ada harapan ya, sudah sukses jika dihargai gurunya. Jadi penghargaan lebih kepada harapan atas usaha yang dilakukannya. Ada 1, 2, 3, 6 hal ini. Saya ingin mendengarkan Anda untuk menjelaskan salah satu dari 6 ini ya. Yang pertama imersi dulu ya. Imersi dulu. Bagaimana cara pandang pembelajaran secara imersi ini? Yang ingin mencoba boleh dipersilakan. Saya info dulu. Absen 20, Pak. Ya. Absen 20. Silakan. Tapi kalau bisa sih dulu ya. Mbak Khalida ini tadi Mbak Yayu sudah terlanjur 2 kali ya. Sebelum yang lain dulu yang belum sama sekali. Nanti kalau sudah kesempatan tidak ada boleh ya. Iya, Pak. Silakan. Absen 2, Pak. Absen 2. Dewi, ya silakan Dewi. Imersi yaitu pembelajaran bahasa dilakukan dengan menerjunkan siswa secara langsung dalam kegiatan bahasa yang dipelajarinya. Contohnya ketika siswa belajar mengarang, terjunkanlah langsung dalam kegiatan mengarang. Berikan pengalaman bagaimana seperti apa mengarang itu dengan memintanya menulis sebuah karangan dengan topik tertentu. Ya. Jadi terlibat langsung ya, tidak hanya katanya begitu ya. Jadi terlibat secara imersi. Baik. Nah, makanya dulu ada pelajaran ada SMA imersi gitu ya. Baik. Yang kedua employment. Nah, silakan siapa mencoba employment ya, ini? Saya Bapak nomor 15. 15, silakan dia. Maaf yang tadi apa ya tadi yang baru saja tadi? Tadi nomor 2 kaliannya. Iya, Dewi ya tadi ya. Nggih. Ya, silakan. Nggih. Nomor 2 itu pengerjaan atau employment, yaitu pembelajaran bahasa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan berbahasa yang bermakna, fungsional, dan otentik. Itu Bapak. Fungsional dan otentik. Bisa diperjelas maksudnya kira-kira? Nggih. Bermakna artinya kegiatan berbahasa yang dilakukan siswa dapat menghasilkan wawasan, sikap, atau keterampilan baru yang secara bertahap dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya. Sedangkan fungsional artinya aktivitas berbahasa yang dilakukan siswa memiliki tujuan yang jelas dalam berkomunikasi. Maksudnya mengarah pada salah satu tujuan fungsi bahasa yang ada di KB1 Bapak.
Terus otentik artinya aktivitas berbahasa siswa terjadi dalam konteks yang jelas yang memang lazim digunakan dalam kenyataan berbahasa di luar kelas. Itu saja. Nggih, tur nuwun Bapak. Baik. Terima kasih. Jadi di situ ada unsur yang memang bermakna ya. Jadi tiga poin dalam kegiatan pembelajaran ini bermakna, fungsional, dan otentik ya, real. Ya. Baik, yang ketiga demonstrasi ya. Siapa mencoba tentang demonstrasi? Nomor absen ya, jangan saya gitu kan. Saya Pak. Nomor absen. Nomor absen 3 Ika Rizky Fauzi. Ya, 3. Silakan. Oke. Pada demonstrasi, siswa belajar melalui demonstrasi dengan permodelan dan dukungan yang disediakan oleh guru. Jadi model atau contoh itu merupakan upaya pembelajaran yang dapat menjadikan suatu konsep, sikap, atau keterampilan yang abstrak, rumit atau sulit menjadi konkret, sederhana atau mudah karena gambar yang ditampilkannya. Model itu bisa berupa manusia, yaitu guru atau sumber lain, atau sesuatu yang lain. Ketika siswa belajar membacakan berita akan lebih efektif apabila mereka diberikan model pembacaan berita dengan mendengarkan radio, melihat TV, atau melihat contoh yang ditampilkan guru. Jadi dari model itu siswa akan menginspirasi atau mencontoh secara kreatif apa dan bagaimana membacakan berita itu. Iya. Jadi demonstrasi ya, dengan pemodelan menampilkan apa yang bisa menjadi contoh ya dalam dukungan itu. Kemudian yang keempat, responsibility ya, responsibility. Ada yang lain, silakan bergantian. Yang belum? Pak, nomor 7. Ya, nomor 7. Selani, Sidik, silakan. Ya, bahwa di situ ada tanggung jawab, yaitu pembelajaran bahasa, di mana yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih aktivitas berbahasa yang akan dilakukannya. Upaya apa atau manfaat bagi siswanya yang pertama itu untuk menyalurkan minat dan keinginan dalam belajar bahasa. Kemudian yang kedua, menjadikan siswa lebih percaya diri dan bertanggung jawab atas tugas dan kegiatan yang dipilih dan dilakukannya. Itu Pak. Ya, jadi tanggung jawab yang harus dipelajari. Ya. Sebentar, ini ada sedikit ada gangguan dari saya sebentar. Sekarang kameranya ditampilkan ya. Ini semuanya kode-kode yang tampil ini. Kameranya diaktifkan. Yuk. Yang berikut adalah trial and error. Siapa mencoba? Nomor absen berapa? Pak, absen nomor 9. 9. Nomor Wiwin, 9. silakan. Ya, Wiwin, silakan. Uji coba atau trial error yaitu pembelajaran bahasa yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan dari perspektif atau sudut pandang siswa. Jadi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kesalahan dalam
belajar bahasa merupakan bagian dari proses belajar bahasa itu sendiri. Jadi siswa akan lebih percaya diri dalam belajar apabila dia mengerti bahwa gurunya tidak hanya menekankan pada ketepatannya, tetapi memberinya kesempatan untuk memperbaiki atau menyempurnakan hasil kerjanya melalui uji coba yang dilakukan siswa. Iya, baik. Jadi uji coba, mencoba-coba melakukan suatu aktivitas. Jadi dengan demikian maka ketika dalam proses pembelajaran anak itu belum sepenuhnya mampu, ya memang dengan cara seperti itu. Ya, bahkan kadang-kadang ketika anak berbicara, bahasa-bahasa daerahnya itu masih mendominasi ya. Kadang-kadang atau kalau tidak mendominasi tercampur ya. Misalnya menceritakan kembali, dia memilih kosakata yang agak susah dipahami dan kadang-kadang bisa jadi menggunakan hal-hal yang tidak lazim ya, karena kosakata tertentu. Baik, yang paling akhir ekspektasi atau pengharapan. Ya, pengharapan. Ada yang mencoba mengakhiri KB2 ini siapa? Yang belum? Terutama nomor absen. Absen berapa? 18. 18. 18. Indah. Iya, silakan Indah Mirnawati. Penghargaan ataupun efek stasiun artinya siswa akan berupaya pengharapan lebih pada ekspektasi harapan ya. Silakan. Dan siswa akan berupaya untuk sukses atau berhasil dalam belajar jika dia merasa bahwa gurunya mengharapkan dia menjadi sukses. Sikap pembelajaran ini akan ditunjukkan guru melalui perilakunya yang mau memperhatikan, mengerti, dan membantu kesulitan siswa. Mendorong atau membesarkan hatinya apabila siswa melakukan kesalahan disertai dengan pemberian masukan, serta pemberiannya menguatkan apabila siswa melakukan hal yang benar. Jadi guru ini memberikan penghargaan ataupun reward kepada siswanya kayak gitu, Pak. Ya, jadi penghargaannya itu silakan yang berikut, tetapi yang penting adalah pengharapan. Harapan anak belajar itu sukses ya. Jadi tadi kata penghargaan saya ganti aja ya, karena kata ekspektasi itu nama lainnya adalah harapan ya. Nanti di modul juga lebih kepada harapan. Soal penghargaan itu bagiannya kedua ya. Ada harapan dia sukses, supaya harapan itu menjadi kuat, bisa saja secara bertahap adanya penghargaan dari gurunya. Maka berusaha sukses jika dihargai gurunya. Apa konteks yang bisa dilakukan dalam belajar bahasa ini? Contoh ketika guru memberikan pembelajaran menulis, misalnya yang umum disebut mengarang ya. Apakah pernah dikoreksi kalimat demi kalimat, kesalahan tata tulis, ya dan seterusnya. Nah, ketika ini dikoreksi, ya itu kita namanya memberikan feedback, ya umpan balik. Oh ternyata umpan balik itu ada koreksi, ada perhatian, ya. Yang bagus diberi komentar, ya. Kemudian yang belum baik diberi catatan. Nah, di situ ada penghargaan atas harapan untuk sukses tadi. Ya, inilah KB2 pada modul 1. Sebelum saya pindah ke modul yang berikut, barangkali ada pertanyaan, ya. Barangkali ada pertanyaan, disilakan. Ya. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Siapa? Nomor absen 5, Pak. Oh iya, 5. Silakan, Mbak Vivi. Iya, Pak. Saya mau bertanya tentang kemampuan menyimak anak nih, Pak. Jadi biasanya kalau saya sebagai guru di kelas, saya memperhatikan siswa itu ada yang kelihatannya serius, terlihat konsentrasi, sepertinya menyimak dengan serius gitu, Pak. Tapi ketika ditanya tidak bisa menjawab. Sebaliknya ada yang siswa terlihat santai, bahkan mungkin jelalatan atau ngobrol dengan temannya, terlihat seperti tidak menyimak, tapi ketika ditanya, diberi pertanyaan bisa menjawab. Yang ingin saya tanyakan, iya Pak, jadi bagaimana ya Pak ya agar anak itu
dapat menyimak dengan baik gitu Pak. Ya, ya. Tadi di depan kan sudah kita sudah kita kupas bareng ya tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak ini. Saya nanti akan menjawab ini, akan menggarisbawahi. Tapi saya memberi kesempatan kepada teman-teman mahasiswa yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan Anda. Ya, pertanyaan Vivi tadi silakan siapa yang ingin mencoba memberikan pencerahan. Nanti saya garis bawahi. Iya, agak terputus suaranya. Siti ya. Ya, silakan Siti Nurjana. Tadi kan yang Mbak Vivi tanyakan itu kenapa ada anak yang kelihatannya mendengarkan tapi ternyata tidak bisa menjawab pertanyaan G. Terus ada anak yang seperti jelalatan tapi bisa menjawab pertanyaan. Jadi kan ketika mendengarkan itu fokus ya sebenarnya. Bisa aja anak yang kelihatannya jelalatan tadi tapi dia itu mempunyai pengetahuan yang lebih daripada anak yang sepertinya mendengarkan tadi. Jadi ketika mendengarkan itu sudah biasanya paham ya, maksudnya yang penting-penting yang mana seperti itu. Jadi ketika ditanyakan itu anak-anak yang memang tadi ya kecerdasannya dari akademik, membaca menulisnya lebih biasanya memang lebih bisa menjawab yang menyimak. Sedangkan anak yang mungkin tadi mendengarkan itu banyak kata-kata yang dia tidak ketahui, banyak hal-hal baru yang mungkin belum dia pahami sehingga dia di pikirannya itu masih yang tadi Bu Guru bicarakan seperti itu. Jadi mungkin hal itu yang menyebabkan anak itu tadi ya, maksudnya ada yang sepertinya tidak mendengarkan tapi bisa menjawab kayak gitu ataupun sebaliknya. Karena sekolah saya juga maksudnya bergerak, dia malah ya lebih bisa. Iya. Ini Mbak Siti di sekolah mana ini? Dinasnya di SD mana? Sekolah swasta Pak. Iya, mana di SD atau di MI? Di SD Pak. SD mana? SD Harapan Umat Pak yang di depan kantor pemerintah. Oh iya, baik. Tidak masalah ya. Itu namanya kan SD luar negeri Bu ya. Kalau SD swasta SD luar negeri. Selain yang negeri luar negeri. Baik, terima kasih. Ya, jadi kata kunci yang diberikan oleh Mbak Siti itu intinya di fokus ya. Tapi nanti saya tambahkan yang lain. Satu lagi komentar mungkin dari yang lain yang akan memberikan penjelasan. Nomor 23 Bapak. Ya, sulit silakan. Sulit iya, ya nih. Mungkin cara anak kan berbeda ya Pak untuk belajar ya Pak. Ada yang auditori, ada kinestetik ya. Ada juga yang yang gerak ya Pak. Mungkin kalau misalnya kayak tadi kata Mbak Vivi ya, mungkin kalau dia bukan tipe yang auditori, artinya dia itu kalau misalkan menyimak itu nggak paham Pak. Dia itu hanya bisa untuk membaca. Tapi kalau anak-anak yang auditori, dia itu dengan menyimak saja dia sudah paham apa yang dimaksudkan Pak, seperti itu Pak, mungkin pada tipe belajarnya Pak. Iya. Suwun Bapak. Iya, jadi terima kasih. 2 cukup ya. Jadi kalau Mbak Vivi itu titik beratnya bagaimana fokus dalam belajar. Ya, memang kadang-kadang bisa saja anak itu kelihatannya mendengarkan, tapi pikirannya tidak di kelas ya. Dia menyimak ya, seakan-akan konsentrasi, tapi mungkin pikirannya di rumah. Pikirannya di permainan. Wah, nanti saya pulang sekolah bagaimana? Jadi kelihatannya menyimak tapi sesungguhnya tidak. Nah, di sini ada unsur ketidakfokusan ya. Ada unsur ketidakfokusan. Ya, ini enaknya kuliah di UT ya, Pak Kuswandi ya. Jadi bisa sambil mong-mong gitu. Ya. Jadi itu. Yang kedua, apa yang disampaikan Mbak Suri juga bagus sekali bahwa tipe belajar anak itu berbeda-beda. Ya, jadi ada yang kinestetik ya, ada yang audio visual, ada yang auditif ya. Ya, ini kalau dijelaskan ya, karena tipenya tipe auditif, gampang itu ya. Tapi yang visual mungkin dia kalau yang ditampilkan ya, apa yang dijelaskan itu ditampilkan bisa dilihat
dia lebih mudah. Tapi ada yang belajarnya malah harus sambil bergerak-gerak. Bisa jadi anak yang kelihatannya santai, malah kadang jelalatan, malah justru itu masuk karena dia mungkin tipenya tipe kinestetik. Gitu ya. Tapi kinestetik yang positif tentu melakukan pembelajarannya itu dengan aktivitas ya. Nah, bisa jadi ini aktivitas di tingkat sederhananya adalah tadi sambil melakukan gerak-gerak tertentu. Oleh karena itu sekarang itu terutama ini yang sedang di-push oleh pemerintah, Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan itu adanya kegiatan guru penggerak ya. Guru penggerak ini salah satunya dikenalkan dengan pendekatan pembelajaran secara diferensiasi ya. Diferensiasi itu ya gabungan different dari berbagai pola di dalam mengajarkan ya. Sehingga ini bisa mengatasi anak-anak yang 3 tipe itu bisa teratasi. Maka penyajiannya ada dengan media, ada dengan aktivitas atau yang lain sehingga tipe tadi bisa teratasi oleh anak itu. Karena dalam satu kelas bisa jadi ada sekian persen yang tipenya auditif, sekian yang visual, ada yang kinestetik ya. Sehingga terlayani dengan baik, maka kehadiran media. Tapi tadi kalau ada yang disampaikan oleh Vivi misalnya, pengaruh dari kedua itu juga mengapa anak itu kadang-kadang bisa cepat menangkap. Kalau tadi menyebutkan istilah akademik ya, tapi kalau istilah lain bisa disebut bahwa anak itu sebenarnya punya pengalaman dasar, yaitu apa yang disebut dengan skemata. Ya, jadi dalam pikirannya dengan apa yang disampaikan sesungguhnya dia punya bekal. Makanya ketika disampaikan sudah cepat nyambung. Tapi pengetahuan yang baru sama sekali itu bisa jadi malah kurang cepat masuk karena tidak ada kaitan dengan yang disampaikan. Itu bisa saja terjadi demikian. Ya, baik saya mudah-mudahan pertanyaan ini sudah cukup memberikan penjelasan ya. Sebagai pengalaman guru kadang-kadang di kelas berhadapan dengan banyak anak ya yang kelihatannya santai-santai. Tapi kalau ditanya cepat merespon bisa dan benar, tapi ada yang kelihatan konsentrasi malah kebalikannya ya. Jadi hanya pandangan kosong gitu ya. Nah tugas guru menghadirkan dia di kelas karena bisa jadi fisiknya badannya di kelas tapi pikirannya mungkin di luar kelas. Ya itulah sebabnya guru perlu berjalan di antara lorong-lorong kelas itu. Jadi tidak harus di depan saja ya. Baik saya teruskan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan berikut, tapi kalau ada masih tetap bisa saya beri kesempatan sebelum kita beralih pada bagian yang kedua. Cukup ya? Saya teruskan ke materi yang kedua. Materi yang kedua saya sarjana ini. Ya ini ada yang saya baca, ini ada yang kameranya off, hujan, ya enggak apa-apa. Ada yang petirnya besar, ya. Oke, enggak apa-apa kalau yang ada gangguan-gangguan itu. Saya tampilkan dulu. Yang kedua, oke. Modul 2 pemerolehan bahasa anak, ya. Jadi pada modul kedua ini bagaimana anak memperoleh pemahaman tentang bahasa. Saya perbesar dulu. Sebagai pengantar tentu berkaitan dengan pemerolehan bahasa anak. Ya, anak memperoleh bahasa itu seperti tadi diungkap di awal, ada yang sudah membaca di modul 2 ini tentang pemerolehan bahasa. Ya, anak itu memperoleh bahasa, ada yang bukan ada tapi memang secara umum bersifat alami sebelum mereka belajar. Ya, penyebab anak sulit belajar bahasa itu biasanya terlalu didominasi oleh teori. Jadi gurunya juga mengajarkan banyak teori, anaknya malah bingung gitu. Kemudian potensi anak yang kurang mendapat perhatian. Ini pemerolehan bahasa juga biasanya terhambat. Kemudian kebiasaan dan strategi belajar bahasa anak diabaikan. Jadi penerapan strateginya yang kurang tepat bagi guru. Ya, sehingga
ini juga menjadi kesulitan di dalam belajar bahasa. Pakai pengantar, kita langsung masuk. Pemerolehan bahasa pertama ya. Di sini ada konsep-konsep language acquisition, pemerolehan bahasa. Itu proses pemilikan kemampuan berbahasa secara alamiah. Ya, karakteristiknya ada spontan, ya, tanpa sadar, tanpa beban, secara langsung dalam situasi informal, didorong kebutuhan, terus-menerus, diperoleh secara lisan ya. Kemudian melibatkan dua kemampuan yaitu reseptif dan produktif. Ya. Mungkin ada yang ingin mengungkapkan secara sederhana apa itu yang disebut dengan language acquisition. Ada ingin mencoba? Silakan. Kalau tidak ada saya tunjuk ya. Yang sejak kemarin juga belum sempat bicara ini ya. Mustika Mati? Halo, Mustika Mati? Iya, Pak. Ya, mencoba berkomentar apa yang dipahami oleh Anda tentang language acquisition, pemerolehan bahasa. Language acquisition atau pemerolehan bahasa adalah proses pemilikan kemampuan berbahasa secara alamiah. Menurut saya biasanya itu didapat dari bahasa ibu atau bahasa di rumah ya Pak. Maksudnya kebiasaan dia mendengarkan orang sekitar dari kecil yang di rumah atau di sekelilingnya itu membentuk cara dia berbicara. Jadi dia tanpa sadar spontan itu sudah terbentuk gitu loh Pak. Itu menurut saya Pak. Iya, terbentuk atau termilikinya ya. Sejumlah apa? Sejumlah kosakata atau perbendaharaan kata. Itulah sebabnya dalam proses language acquisition atau pemerolehan bahasa ini, ketika anak sedang masanya belajar bahasa ya ada di lingkungan itu, harus diberikan kosakata-kosakata yang baik. Ya, tetapi kadang tidak bisa dihindari karena dunia anak dunia bermain ya, maka mereka pun bermain dengan teman sebayanya, dan yang paling repot atau yang kadang susah dihindari kalau dia mendapatkan kosakata-kosakata yang di luar dugaan ya, mungkin kata-kata yang kotor, yang jorok, yang dia peroleh dari teman bermainnya ya. Ini susah dihindari karena tadi belajar secara alamiah dari apa yang dia peroleh berproses secara alami ya. Maka lingkungan rumah tangga, keluarga maksudnya, lingkungan berteman atau pertemanan itu memang sangat mempengaruhi perbendaharaan kosakata. Ya. Anak-anak yang sering mendengarkan cerita-cerita yang baik, menarik, bisa menghasilkan kosakata-kosakata yang baik ya. Dan ini sangat perlu ya, itulah sebabnya pemilihan bacaan yang diperdengarkan bagi anak yang sedang atau mungkin ketika menonton televisi yang bukan usianya harus ada dalam pendampingan. Nah, supaya ketika ada sesuatu yang muncul bisa dijelaskan. Baik, dalam karakteristik pemerolehan bahasa ini ada 5 unsur ya yang dijelaskan di sini. Jadi ini satu poin ini ya, ini satu penjelasan. Jadi ini ada 5 penjelasan yang akan diungkap oleh Anda. Saya ingin Mas Kuswandi masih bergabung ya, Mas Kuswandi ya. Halo, Mas Kuswandi. Iya Pak, siap. Ya, masih nimang-nimang Ananda, Mas Kuswandi? Iya Pak, masih Pak. Apa-apa. Yeah. Ini anaknya sudah luar biasa ya. Sudah semester 3 nih ya. Sambil belajar. Iya. Bisa dijelaskan Mas Kuswandi, apa yang dimaksud dengan karakteristik spontan, tanpa sadar, tanpa beban yang Anda pahami? Silakan. Wah, lagi mancing. Iya. Jadi
perolehan bahasa pertama ya Pak, itu kan tadi dari secara alamiah ya. Jadi perolehan bahasa secara alamiah itu yang dari karena lingkungan, keluarga, itu terjadi secara spontan tanpa sadar. Jadi dengan sendirinya itu nyangkul gitu ya Mbak. Jadi kalau menurut saya itu bahasa itu kalau yang biasa kita bilang itu bahasa bisa karena terbiasa mendengar dari lingkungan, kemudian interaksi dengan sekitarnya sehingga tanpa belajar pun bisa gitu Pak. Spontan tanpa sadar itu bisa gitu. Ya, baik. Ya, bisa. Terima kasih Mas Keswandi. Berikutnya sebenarnya masih nyambung, tapi tidak apa-apa ini ya. Bagaimana karakteristik yang kedua ya, secara langsung dalam situasi informal. Ya, mencoba Ayuni Nurul Fitri. Ayuni masih bergabung, Ayuni? Halo? Ayuni? Iya, Bapak. Iya, bisa mencoba memberikan penjelasan sekilas karakteristik langsung dalam situasi informal. Belajar bahasa secara langsung dalam situasi informal. Dalam situasi informal, misalnya dalam kehidupan sehari-hari yang secara tidak formal nih. Misalnya dalam pergaulan sesama teman memungkinkan seseorang itu dapat berbicara. Ya, terus? Bicara secara meskipun tadinya dia tidak mengetahui kata-kata itu, tapi karena sudah terbiasa mendengarkan dari teman-temannya, kemudian dia memperoleh kata-kata tersebut dari teman-temannya tersebut. Ya, jadi itu khususnya di perbendaharaan ya, kosakata yang dia pilih. Ya, karena kosakata kemudian nanti dalam bertutur ya, berkalimat ya, berkomunikasi dalam pertemanan ini juga sangat berpengaruh ya. Informal ini kan sebenarnya lawan dari formal ya. Kalau formal berarti belajar bahasa lewat sekolah. Informal ya berarti tidak resmi ya, karena bisa di dalam keluarga, bisa dalam bergaul ya, atau berteman bermain ya, secara tidak langsung ya. Nah, itu yang disebut dengan informal. Kemudian karakteristik yang berikut adalah didorong oleh kebutuhan. Belajar bahasa ini karena adanya unsur kebutuhan. Ya, Dewi Ratnawati masih bergabung, Dewi? Iya, Pak. Ya, mencoba ya, menjelaskan ya. Silakan. Karakteristik yang ketiga yaitu didorong oleh kebutuhan. Jadi biasanya kalau untuk anak untuk pemerolehan berbahasa ketika menyampaikan anak punya kebutuhan sehingga terbentuk bahasa, semisal si anak tersebut misal kayak itu ya Pak, mau lapar gitu, jadinya ketika menyampaikan kebutuhannya karena lapar, mam kayak gitu, seperti itu Pak. Ya, jadi karena sebuah kebutuhan ya. Kemudian akhirnya berkata, ya ibarat orang ketika situasi tertentu sebenarnya dia tidak perlu berteriak, tapi karena terdesak oleh bahaya, tiba-tiba harus berteriak dan minta tolong. Nah ini karena ada sebuah kebutuhan ya. Kalau bagi orang dewasa ya kebutuhannya tentu berbeda dalam pengertian belajar bahasa ini. Ya. Baik, terima kasih. Yang keempat, secara terus-menerus dalam konteks berbahasa nyata dan bermakna. Nur Laili masih bergabung, Nur? Halo, Nur Laili? Iya, Bapak, taksi. Ya, silakan. Beri penjelasan. Untuk karakteristik yang keempat, yaitu berlangsung secara terus-menerus dalam konteks berbahasa yang nyata dan bermakna. Itu anak dalam berbahasa itu berfungsi untuk bersosialisasi antar sesama temannya,
dan berkomunikasi dengan lingkungan, Pak. Menggunakan bahasa yang nyata dan bermakna. Jadi mudah diketahui antar sesama teman. Ya, dalam dunia berbahasa yang real ya, yang nyata ya. Ya, terima kasih. Yang kelima, diperoleh secara lisan melalui menyimak dan berbicara. Ya, karena tadi informal ya, karakteristik yang terakhir. Waqiah sudah jadi masuk belum ini waqiah? Barangkali tadi belum sempat. Nah, kayaknya belum bergabung ya. Oh, sudah. Tadi terlambat berarti ya. Ada gangguan apa tadi waqiah? Hujan angin, Pak. Hujan deras. Oh ya, silakan waqiah. Yang kelima, karakteristik diperoleh secara lisan melalui tindak berbahasa, menyimak, mendengarkan, dan berbicara. Berarti dalam konteks ini anak harus berbahasa melalui menyimak dan mendengarkan, berbicara. Contohnya begini, Pak. Anak itu berbahasa menyimak, berarti apa yang diperoleh dari teman, dia mengikuti kata-kata itu, Pak. Dan saya mendengarkan dan berbicara. Contohnya dia di dalam keluarganya tidak pernah ada kata-kata yang tidak baik lah, Pak. Contohnya yang menyebutkan hewan-hewan ya, Pak. Tapi setelah di lingkungannya, karena dia berteman dengan anak-anak yang berbicara seperti itu, dia akan menyimak dan mendengarkan apa yang diucapkan temannya, begitu, Pak. Gitu. Ya, jadi proses itu lewat mendengarkan ya, kemudian lewat berbicara. Karena tadi memang sifatnya informal ya, sehingga dan pembelajaran itu baru berproses di dua hal ini, sehingga belum melibatkan unsur lain. Maka wajar kalau kemudian konteksnya ya dalam berbahasa nyata tadi dan bermakna tadi melalui menyimak atau lewat mendengarkan dan lewat berbicara. Baik, dalam pembelajaran bahasa ini ada dua unsur yang disebut reseptif dan produktif ya. Sama dengan keterampilan berbahasa itu ada yang bersifat reseptif dan produktif. Reseptif di sini artinya menyerap, ya, menerima, memahami tuturan orang lain. Jadi dia tidak mengekspresikan, tapi menerima bahasa dari luar diterima saja begitu. Sedangkan produktif itu kalau kemampuan untuk menghasilkan tuturan, ya, mengekspresikan, ya bisa jadi menanggapi rangsang bahasa. Ketika dia belajar bahasa kemudian mengungkapkan, maka 4 aspek berbahasa itu kalau dibagi 2, yang reseptif itu menyimak, ya, menyimak dan membaca. Ya, ketika orang menyimak, mendengarkan, itu intinya adalah menerima informasi, ya, menerima, memahami apa yang diperdengarkan, apa yang didengarkan oleh dia, ya, maka di situ reseptif. Ketika membaca juga begitu, membaca sebuah tulisan teks itu intinya adalah menerima, maka menyimak dan membaca itu bersifat reseptif. Sedangkan berbicara dan menulis itu produktif karena mengungkapkan ide-ide yang ada dalam pikirannya. Sekalipun ide itu hanya sekadar untuk menjawab pertanyaan, ya, maka di situ menghasilkan tuturan kalau itu disampaikan secara lisan dengan berbicara. Tetapi ada kalanya bisa dituliskan, maka menulis dan berbicara itu adalah bagian yang disebut dengan unsur produktif dalam berbahasa, ya. Tetapi memang 2 kemampuan ini harus dimiliki, ya, ketika orang belajar bahasa, karena tidak mungkin dia bisa memproduksi sebuah tuturan kalau dia tidak pernah atau tidak banyak yang dia terima lewat mendengarkan. Ya, tadi kalau ada istilah dia mendengarkan kata-kata tertentu yang akhirnya suatu saat kata-kata tertentu itu dikeluarkan, ya, diekspresikan, ya lewat apa? Tentu lewat berbicara. Jadi berjalan seimbang, ya. Baik, saya teruskan pada bagian kedua, proses penempatan bahasa pertama dan bahasa kedua. Ya, bahasa pertama, bahasa yang pertama kali dipelajari dan dikuasai anak. Bisa hanya 1 atau 2 bahasa sekaligus. Nah, ini penjelasannya seperti apa nih? B1 ya, bahasa pertama.
Saya ingin mendengarkan yang belum sempat bicara ya. Nur Fitriani, halo. Masih bergabung Nur? Ya, Bapak. Masih, ya, Bapak. Ya, silakan mencoba yang Anda pahami tentang apa maksudnya bahasa dipelajari dan dikuasai anak bisa hanya satu atau dua bahasa sekaligus. Silakan. Bahasa pertama itu kan merupakan bahasa yang pertama kali dipelajari dan dikuasai oleh seorang anak. Jadi contohnya seperti ini, Bapak. Contohnya seorang anak yang memiliki ibu yang berasal dari Sunda dan bapak ini berasal dari Jawa. Kemudian anak tersebut bahasa yang diaplikasikan pertama kali oleh orang tuanya itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nah, jadi bahasa pertama dari anak tersebut adalah bahasa Indonesia dan Jawa. Seperti itu, Bapak. Jadi bisa hanya satu atau dua. Nah, kalau pada kasus saya tadi itu dua, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Seperti itu, Bapak. Ya, jadi tergantung awal dia mengenal bahasa di dalam keluarganya gitu ya. Jadi ada kalanya ya padahal kan sekarang berkeluarga atau kekeluargaan, hubungan pernikahan itu sekarang sudah lintas ya. Kalau dulu mungkin orang-orang kota saja, sekarang tidak hanya kota saja, lintas pernikahan itu lintas suku, bahkan lintas negara ya. Ini kalau sudah lintas suku, misalnya satunya Bali, suaminya Bali, istrinya Jawa, otomatis pasangan ini mungkin menentukan bahasa komunikasi dengan anaknya apa itu ya. Nah, seperti tadi dicontohkan oleh Anda itu satunya Sunda, kemudian satunya yang lain, kemudian akhirnya di situ mengenalkan komunikasi bahasa Indonesia tengah-tengah misalnya. Nah, ini bisa jadi terjadi demikian. Maka bahasa pertama bisa hanya satu atau dua bahasa. Nah, hanya satu biasanya kecenderungan orang yang bersuku sama atau berbahasa kedua orang tuanya sama. Ya, ketika bahasa orang tuanya berbeda, ada kalanya memilih jalan tengah ya, yaitu bahasa yang dipilih secara umum yaitu kemudian bahasa Indonesia. Tapi otomatis dalam keluarga pembicaraan itu bahasa-bahasa daerahnya juga bisa muncul begitu ya. Baik, terima kasih. Yang kedua adalah B2 atau bahasa kedua. Ya, bahasa kedua di sini ada poin-poin yang menjadi catatan. Bahasa yang dikuasai anak setelah menguasai bahasa pertama. Dalam menguasai dua bahasa atau lebih dapat secara serempak atau berurut. Ya. Kemudian yang serentak namanya simultaneous bilingual acquisition. Ini pada masyarakat bilingual atau multilingual. Dan yang berurut ya, successive bilingual acquisition, ini dalam rentang waktu yang berjauhan ya. Silakan beri penjelasan tentang bahasa kedua ya. Kalau tadi bahasa pertama, sekarang bahasa kedua. Anda sudah membaca di modul. Arizal Abdul Khalik masih bergabung, Arizal? Iya Pak, hadir. Iya, silakan Anda coba jelaskan yang Anda pahami tentang pemerolehan bahasa kedua. Yang dapat saya pahami ya Pak ya, dari perolehan bahasa kedua, yang pertama bahasa yang dikuasai anak setelah menguasai bahasa pertama. Yang tadi sudah dijelaskan, untuk bahasa pertama itu bahasa bawaan ya Pak, yang dikuasai anak sejak lahir. Misalnya tadi dari masukan dari luar apa ya. Nah itu ntar itu menangkap dan menjelaskannya Pak, maksudnya dalam arti mempraktekannya Pak gitu, produksinya bahasa yang kedua. Terus yang kedua, dalam menguasai dua bahasa atau lebih dapat secara serempak atau berturut-turut. Maksudnya setelah dia memahami bahasa satu dan menerima bahasa kedua, dia udah dapat mempraktekkan Pak atau berbicara Pak gitu. Terus yang ketiga, yang serempak atau simulations bilingual execution. Simultan. Iya Pak, masyarakat bilingual atau multilingual. Maksudnya tadi intinya dalam bahasa yang kedua itu udah padu Pak, maksudnya dia tuh udah paham mana yang bahasa satu dan mana bahasa dua Pak, kayak gitu Pak. Dan dengan cara berturut-turut dalam waktu
waktu yang berjauhan dia itu udah dapat menjelaskan mana bahasa yang satu dan bahasa yang kedua. Terima kasih Bapak. Kurang lebih kayak gitu. Ya, terima kasih. Jadi pemerolehan bahasa kedua kadang bisa serempak dan kadang bisa berurut ya. Serempak itu secara simultan bersamaan ya. Kadang dalam dia belajar dalam rentang waktu tertentu ya, bilingual artinya dua bahasa atau lebih dari dua bahasa, multilingual ya, sehingga bisa terjadi ketika bicara mungkin campur-campur ya. Kemudian ada yang suksesif ya, kalau tadi simultan, kalau ini suksesif, jadi secara berurutan dengan rentang waktu yang sangat jauh ya, seperti seorang yang belajar di SD-nya, di SMP-nya, di SD-nya belajar bahasa Indonesia, bahkan ada SD yang juga kemudian juga bersamaan belajar bahasa Inggris. Ya, yang tidak berarti di SMP dia mulai belajar yang kedua misalnya bahasa asing ya. Jadi di situ ada proses belajar secara serempak, simultan, tetapi ada yang suksesif ya, belajar secara berurutan. Ya. Baik, kita lanjut teori pemerolehan bahasa ya. Teori pemerolehan bahasa ya, ada pandangan nativistis ya, pandangan nativistis. Anda boleh sambil melihat dan menjelaskan. Mahisa, mendengarkan suara saya? Masih bergabung, Mahisa? Halo? Mahisa? Lagi sholat, Pak. Yuliana Fitri, silakan Yuliana Fitri. Tidak apa-apa kalau karena tadi masuk kita memang waktunya mepet ya. Jadi ada yang mungkin sambil istirahat. Ini siapa Yuliana? Iya, Yuliana Fitri. Ya, Anda bisa menjelaskan bagaimana pandangan nativis tentang teori pemerolehan bahasa? Bisa poin-poin yang ada di layar ini bisa sebagai alat bantu. Silakan, Yuliana. Maaf, kebetulan saya kan sinyalnya jelek, jadi di layarnya itu gelap, Pak. Ininya nggak kelihatan PPT-nya. Oh gitu. Bisa membaca modul ya, bisa sambil membaca modul. Jadi baca modul aja ya, Pak. Pandangan nativistis menurut Anda apa? Ada yang memang yang menyebut nativisme ya itu tufah. Silakan. Menurut nativitis, setiap anak yang lahir telah dilengkapi dengan kemampuan bawaan atau alami untuk dapat berbahasa. Bukan lingkungan yang membuat anak mampu berbahasa, juga bukan karena meniru orang lain, karena banyak juga ungkapan kreatif yang dimunculkan anak ketika berbahasa yang belum pernah dicontoh sebelumnya. Jadi kalau bukan karena kemampuan bawaan, mustahil anak dapat mempelajari dan menguasai suatu bahasa yang komponen dan aturannya begitu rumit hanya dalam waktu yang begitu singkat. Hanya dalam waktu sekitar 4 tahun, anak telah dapat berbahasa dengan rapi dan komunikatif. Selama belajar bahasa. Ya, terima kasih. Cukup. Kata kuncinya apa? Pandangan nativistis itu pemerolehan bahasa sangat dipengaruhi oleh apa? Faktor apa? Kata kuncinya. Kata kuncinya bahwa pandangan nativistis itu menganggap bahwa pemerolehan bahasa sangat dipengaruhi oleh apa? Lingkungan kalau sangat dipengaruhi lingkungan ya, Pak. Bukan, justru oleh bawaan, bukan lingkungan. Iya, bawaan ya, ini bawaan ini ya. Jadi nativisme atau nativistis itu pandangan bahwa perbahasa sangat dipengaruhi oleh bawaan. Bawaan itu bisa gen, bisa kemampuan yang diturunkan dari anak orang-orang tua yang cerdas ya misalnya, maka anaknya ikut cerdas misalnya, maka secara bawaan dia sudah punya bekal. Jadi nativistis itu pandangan yang mengatakan bahwa pemerolehan bahasa sangat dipengaruhi oleh kemampuan bawaan. Nah, kata kuncinya itu, ingat kata bawaan. Dari orang tua ya Pak, keluarga ya. Nah, pokoknya NB itu, nativis bawaan, itu aja. Kata kuncinya itu. Kan nanti dalam tes itu kan kalimat itu kan
harus ada kata kunci yang sangat mendukung itu ya. Anda bisa berbicara dengan bahasa yang panjang, tapi nanti kata kuncinya di situ. Nativistis adalah bawaan. Iya. Ini. Yang kedua adalah pandangan behavioristis. Nah, saya ingin mendengar suara Herlina. Halo Herlina. Herlina Rohmanita. Herlina. Mahisa sudah gabung lagi, Mahisa? Baik, karena dua orang ini tidak merespon, saya beri kesempatan yang ingin berpendapat. Yang ingin merespon. Ada? Pandangan behavioristis. Kata-kata kuncinya sudah saya tampilkan itu di layar. Anda tinggal mengungkap kembali. Mau mencoba, Pak? Nomor absen? Jangan lupa. Nomor 1. Rifhan, silakan Rifhanatun. Iya, kalau saya baca yang di layar ya. Pandangan behavior itu penguasaan bahasa anak ditentukan oleh rangsangan lingkungan. Anak tidak aktif, hanya penerima pasif, ditentukan oleh kekayaan dan lamanya latihan. Jadi menurut behaviors berarti anak itu dipengaruhi oleh lingkungan, Pak. Oleh lingkungan ya. Jadi kalau tadi ini ya nativis itu bawaan ya. Ini harus jadi ingatan Anda. Ya, harus jadi ingatan Anda. Bawaan ya. Kalau nativis. Nah, sekarang yang kedua ya, itu adalah behavioris. Itu faktor apa? Faktor lingkungan ya. Ini yang harus digarisbawahi, diingat oleh Anda. Jadi ini, behavioristis adalah lingkungan. Sekarang kalau kognitif, kata kuncinya apa? Kognitif. Nah, ini daya kognisi kognitif. Apa? Kecerdasan. Ya, kalau tadi nativis bawaan, behavioristis adalah lingkungan, kognitif kecerdasan. Kognitif itu kecerdasan, kognisi. Jadi penguasaan perkembangan bahasa anak ditentukan oleh daya kognitifnya. Ya, makanya kan Anda ada istilah C1, C2, C3, C4, C5, C6 kan? Dalam menyusun soal dengan standar grade ya. Belum misalnya taksonomi belum, itu ada C1, C2, ya pengetahuan, pemahaman, aplikasi ya atau penerapan ya kan? Nah, di sini kecerdasan ya. Nah, jadi itu hal-hal yang mempengaruhi. Jadi ada aliran nativistis, ya, kemudian behavioristis dan kognitif. Nah, ini sangat berpengaruh, ya. Ya, jadi kalau ketiganya ada di dalam diri anak semakin cepat. Ya, tentu dua ya, kecerdasan dan bawaannya sudah bahan baku yang bagus, ya, kemudian berkembang secara bagus karena lingkungan pendukung belajar bahasanya juga sangat baik ya, bisa saja begitu. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa ya. Ada faktor biologis ya. Jadi faktor biologis itu faktor otak, sistem saraf, alat dengar, alat ucap, ini sangat mempengaruhi. Jadi otak berarti tadi kognisinya ya, berhubungan dengan saraf kecerdasan. Kemudian alat dengar, ya pendengarannya ya bagus ya, sehingga dia ketika menerima secara reseptif bagus. Alat ucap untuk melafalkan bahasanya. Ya, maka di sini dijelaskan di faktor biologis ya, di otak kiri mempengaruhi dan mengontrol produksi bahasa, ya. Di otak kanan mempengaruhi dan mengendalikan pemahaman bahasa, jadi ada mempengaruhi pengontrol produksi dan ada pemahaman. Nah, di antara keduanya ada will motor supplementer, pengendali unsur fisik penghasil ujaran. Jadi otak kita ini sudah luar biasa sekali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah otak kiri, otak kanan, dan ada yang tengah sebagai pengendali. Jadi ini hal karunia Tuhan yang luar biasa dan ini sangat berpengaruh dalam pemerolehan bahasa anak ya. Makanya kalau anak kita cerewet jangan suka dipukul kepalanya ya. Lebih baik dijewel atau dicubit dikit aja ya. Tapi jangan sampai pernah kita
memukul, karena di situ ada software yang sangat berharga di dalam CPU manusia, yaitu kepala itu ya. Kemudian faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku berbahasa ya. Tadi lingkungan sosial adalah bagaimana pertemanan anak ya. Maka di sini digambarkan ya perangkat biologis yaitu belajar pemrograman bahasa ditambah dengan lingkungan sosial, sistem pendukung pemrograman bahasa akan mendapatkan pemrograman bahasa yang bagus. Ya, jadi ada unsur biologisnya dan ada unsur sosialnya akan menghasilkan pemrograman bahasa yang baik. Karena bahasa tidak berkembang tanpa lingkungan sosial yang mendukungnya. Oleh karena itu bahasa itu dipelajari bukan diturunkan. Ya, bahasa itu dipelajari bukan diturunkan. Kalau ada di antara mahasiswa punya anak, itu anak Indonesia mungkin dari Jawa atau Sunda. Ya, tapi suatu saat begitu lahir dan dibesarkan di Saudi Arabia, ya, lingkungannya lingkungan orang-orang Arab berkomunikasi dengan bahasa Arab, ya, maka bisa jadi dia menguasai bahasa Arab, ya, dan mungkin bahasa Indonesia malah tidak bisa karena lingkungan orang-orang berbahasa Indonesia tidak ada. Maka bahasa itu dipelajari bukan diturunkan. Ya, kalau tadi bawaan itu bawaan genetikanya, ya, bukan bawaan berbahasanya. Ya, maka meskipun dia orang Indonesia, tapi kalau lingkungan sekitarnya bukan pendukung belajar bahasanya, tidak mungkin. Kemudian pengguna bahasa yang baik ini juga berpengaruh, termasuk cara lingkungan sosial. Pengguna bahasa itu apa? Ya, sistem aturan sosial penggunanya. Nah, kemudian cara lingkungan sosial mendukung anak belajar bahasa. Nah, di sini ada istilah motherless, bahasa semang, bahasa ibunya. Kemudian ada parafrase, pengungkapan kembali ujaran anak. Ya, dari yang satu kata menjadi sekian banyak kata jadi kalimat, ya. Bisa juga echoing, ya, menegaskan kembali. Ada expanding, memperluas. Ada labeling, menamai. Ada reinforcement, penguatan, dan ada modelizing, pemodelan. Ya, ini cara lingkungan sosial mendukung anak belajar dengan beberapa cara ini, ya. Jadi penamaan, ya, memperluas kosakata, penguatan, pemodelan, ya. Makanya ada istilah kalau di kelas rendah itu ada istilah mengdrill, ya. Mengdrill karena dia belajar bahasa awal, ya bagaimana melafalkan alfabet dengan benar, ya. Oleh karena itu gurunya juga harus punya kemampuan alfabet dengan benar, ya. Jangan sampai C dibaca C misalnya. Ya, ketika melafalkan A, B, C, D, tapi begitu membaca kecapnya ABC, bukan ABC. Vitaminnya bukan vitamin C, tapi jadi vitamin C. Tidak masuk ke ruang AC, tapi ruang AC, gitu kan? Nah, itu misalnya. Ini pergi kemana? Ke belakang. Apa namanya? WC. Padahal itu ejaannya harusnya dibaca Indonesia, ya harus WC. Kalau dibaca dengan bahasa asing, ya WC. Nah, mestinya konsisten begitu. Nah, ini berarti perlunya pemahaman. Seperti tadi ada yang menyebutkan mahasiswa, ya. Misalnya huruf T dan V kalau disingkat, singkatannya apa? Apakah TV, apa TV? Nah, ini harus jelas. Ya, kalau dieja secara Indonesia, ya singkatannya T dan V, TV. Tapi kalau disingkat secara Inggris, ya TV. Makanya yang aman, bacanya televisi. Jangan TV apa TV, malah bingung ya. Tapi kalau membaca dengan benar, ayo kita nonton TV. Ya, kalau ragu-ragu, yang benar TV apa TV ya? Yuk kita nonton televisi, lebih aman gitu. Ini contoh sederhana ya. Bahkan mungkin ketika mengucapkan huruf X, ini yang betul X apa X ya. Ini Z apa Z. Nah, ini bisa jadi trouble. Nah, sebagai pengajar di kelas rendah, ini mutlak harus dikuasai karena anak itu melihat gurunya adalah seakan-akan itu pahlawannya. Bahkan meskipun oleh gurunya salah, diikuti, diluruskan oleh yang benar, kadang mereka tidak mau. Karena kata Bu Guru, kata Pak Guru, itu tidak begitu ya. Nah, itu bisa jadi. Baik, secara lainnya langsung ini silakan nanti dibaca. Nanti bagian yang belum, faktor yang ketiga inteligensi, faktor motivasi, ya nanti kita bisa dibaca kembali. Kemudian ada pemrograman bahasa kedua, yaitu ada pengertian dan sebagainya. Nanti kita bahas pada kesempatan lain separuhnya.
ya, sekaligus pada modul yang ketiga. Ya. Tolong modul kedua bagian kedua dan nanti modul ketiga di KB 12-nya dibaca secara lengkap sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik. Saya kira itu, silakan kamera diaktifkan semuanya. Ini saya stop share screen-nya. Silakan tampilkan, waktu kita sudah lewat 1 menit. Mas Selani gimana? Sehat Mas Selani? Saya cek lagi sebelum saya cek lagi Mahisa. Mahisa masih ada bergabung, Mahisa? Di catatan itu tidak ada. Pak Mahisa, ada Pak. Oh iya. Iya, tadi saya panggil tidak respon ya. Iya, Herlina, halo Herlina. Mahisa ada Pak. Lukman ada. Iya, Herlina mana Herlina? Halo, Herlina. Rupanya sudah lo respon ya. Ya sudah. Herlina ada Pak, mohon maaf layarnya nggak tampil Pak. Oke. Terkendala sinyal. Oke ya. Baik, mudah-mudahan sinyalnya baik yang pada pertemuan datang. Saya kira pertemuan kita cukup, sudah pukul 5.17 lewat 2 menit. Mari kita akhiri dengan penuh semangat. Sampai jumpa lagi di tanggal 30 ya. Selamat berlebaran, mau yang 21 atau yang 22, mau Jumat atau yang Sabtu. Yang Jumat cepat, yang Sabtu sedikit lambat. Tapi silakan berlebaran dengan penuh kebahagiaan, Ramadannya sukses selama berpuasa. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Mohon izin Bapak keluar. Ya, saya ya. Dah, selamat berlibur teman-teman. Selamat Hari Raya. Selamat mudik ya Bu. Oke, Bu Dia, minal aidin wal faizin semuanya. Iya.